Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang uji hipotesis, khususnya langkah-langkah untuk uji hipotesis. Langkah-langkah dalam melakukan uji hipotesis yang pertama yaitu merumuskan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis 0 atau H0 adalah hipotesis atau pernyataan yang dianggap benar dan akan kita uji kebenarannya. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 adalah lawan dari hipotesis 0 atau H0. Dalam merumuskan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1 itu dapat dilakukan beberapa kemungkinan. Yang pertama, untuk yang mengandung pengertian sama. Di pertemuan kali ini kita fokus ke rata-rata ya, berarti H0-nya kita buat rata-rata sama dengan rata-rata 0, H1-nya rata-rata tidak sama dengan rata-rata 0. Ini kemungkinan pertama untuk yang mengandung pengertian sama. Pengertian sama yang kedua itu H0-nya kita buat sama rata-rata dengan rata-rata 0, tapi H1-nya mu-nya itu lebih besar dari mu 0. Kemungkinan ketiga, H0-nya itu rata-ratanya itu sama dengan rata-rata 0, tapi H1-nya itu rata-ratanya lebih kecil dari rata-rata 0. Yang kedua, itu yang mengandung pengertian maksimum. H0-nya itu kita buat mu-nya itu lebih kecil atau sama dengan mu 0. H1-nya itu mu-nya lebih besar dari mu 0. Kemungkinan yang ketiga, untuk yang mengandung pengertian minimum. H0-nya itu mu-nya lebih besar sama dengan mu 0. H1-nya mu-nya lebih kecil dari mu 0. Langkah kedua yaitu kita memilih statistik uji dan menghitung statistik uji. Untuk data yang lebih besar dari 30, kita gunakan uji normal, yaitu nanti datanya berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Rumusnya Z sama dengan X min mu 0 per simpangan baku per akar N. Untuk data yang lebih kecil dari 30, kita gunakan uji T. T itu berdistribusi student dengan derajat kebebasan N-1. Rumusnya X min mu 0 per simpangan baku per akar N. Untuk X itu rata-rata sampel, mu 0 itu rata-rata populasi yang akan kita uji, terus di situ ada simbol simpangan baku, terus N itu adalah banyaknya sampel yang akan kita uji. Itu langkah kedua. Untuk langkah ketiga, kita menentukan tingkat signifikansi alfa. Taraf signifikansi itu misalkan 5%, artinya 5 dari 100 itu menolak hipotesis, atau dengan kata lain 95% percaya bahwa kesimpulan yang kita buat itu benar. Itu taraf signifikansi. Yang keempat, kita menentukan daerah kritis. Menentukan daerah kritis ini adalah daerah di mana H0 itu ditolak. Dan yang kelima, kita menentukan keputusan atau membuat kesimpulan. Ini pasti sulit ya kalau tidak pakai contoh, makanya untuk di part berikutnya ini saya akan sajikan beberapa contoh cara membuat uji hipotesis, tapi fokus kita hanya ke rata-rata dulu. Nanti silahkan mengikuti penjelasan di part berikutnya. Sampai ketemu di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.